Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Badai Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial perbaikan di kendaraan Anda ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat para sahabat semua. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan ya. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang tutorial atau cara mengganti oli gearbox, dan dalam jarak berapa kilo oli gearbox atau oli transmisi harus kita ganti ya. Sebenarnya ini harusnya bersamaan dengan oli gardan ya. Tapi ini kebetulan oli gardannya kemarin sudah kita ganti, tinggal oli transmisinya. Jadi untuk oli transmisi sendiri alangkah baiknya diganti setiap 15.000 km, paling lambat 20.000 km ya. Karena banyak kadang-kadang orang yang berasumsi oli transmisi sama oli gardan itu jangan pernah diganti, nantinya kadang-kadang suka bunyi kalau giliran kita ganti. Itu sebenarnya bukan kayak gitu ya. Justru kalau kita keenakan nggak mengganti oli gearbox sama oli gardan, itu akan menimbulkan tingkat keausan yang cukup mengakibatkan nanti fatalnya komponen di dalam ya. Karena kalau untuk oli sendiri itu kan punya saya, sedangkan saya oli tersebut diukur dari berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh oleh mobil tersebut. Jadi kalau misalkan oli transmisi sama oli gardan ini masih bening, kita tetap harus menggantinya biarpun warnanya nggak berubah, karena saya di dalamnya sudah encer ya. Nah, jadi kita harus menggantinya secara rutin setiap 15.000 km, atau enggak biar mau gampang mengingatnya setiap 3 kali ganti oli mesin, yang keempatnya ganti sama oli transmisi sama oli gardan. Ini sangat berpengaruh. Kalau misalkan kita telat mengganti oli transmisi, kadang-kadang gejala yang ditimbulkan gigi susah masuk, terus kadang-kadang kayak yang gak masuk setengah giginya, kadang-kadang keras nggak bisa dimasukin. Itu akibatnya kadang-kadang dari oli ya. Kita terlalu santai untuk mengganti oli transmisi karena kita menganggap nggak harus diganti olinya, padahal itu harus diganti ya. Sudah kita buang dan warnanya pun masih bening ya, karena di sini kita nggak melihat warna yang kita ganti dari kilometer ya, karena ini jaraknya sudah 20.000 km, jadi harus kita ganti tetap untuk menghemat komponen-komponen yang ada di dalam gigi transmisinya. Sekarang udah kita buang, udah tinggal kita pasang. Untuk oli transmisi sendiri, oli Persneleng kita makainya oli 90. Kalau untuk oli gardan kita memakainya oli 140. Itu untuk saenya ya. Jadi jangan kebalik atau jangan sampai salah. Untuk oli transmisi saenya 90, untuk oli gardan saenya 140. Oke, kita akan memasangnya. Olinya kita pasang dulu, tutup bawahnya. Kita akan memasukkan oli transmisinya. Awas untuk tutup bawah, ini jangan sampai ketukar ya. Kalau untuk tutup bawah ini terdapat magnet. Nah, ada magnetnya ya. Jadi untuk menjaga nanti kalau ada gram-gram yang ke bawah sama oli, dia nggak ikut berputar sama gigi-gigi transmisinya, dia nempel di bagian magnetnya ya. Nah, kita pasang dulu. Nanti kita isi oli transmisinya pakai oli 90 ya. Nah, kalau ini untuk tutup bagian atas dia nggak terdapat magnet, dia bolong ya, nggak pakai magnet bawahnya. Awas jangan sampai ketukar ya. Ini isinya kita pakai manual ya, karena nggak ada alatnya, kita sederhana ya, pakai kantong plastik ya. Kalau untuk mobil kecil rata-rata 2 liter ya, 2 liter kurang dikit lah kapasitasnya. Tapi kalau untuk mobil besar lebih ya, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 ya.
masukin lagi semua. Semua. Nah, ini olinya sudah kita masukkan 2 liter ya. Jadi intinya oli transmisi sama oli gardaan, ini oli persneling ya. Jadi harus diganti secara rutin setiap 20.000 km. Oke, terima kasih banyak yang sudah setia pantengin channel kami. Mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian tentang cara mengganti dan jarak berapa kilo oli transmisi sama oli gardaan harus diganti. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.